Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Ahmad Budiman, channel yang ngebahas seputar dunia online. Pada video kali ini aku akan share ke kalian tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika kita menggunakan jasa Crowdable, terutama buat para teman-teman dropshipper, agar bisa memperhitungkan antara biaya yang keluar dengan profit yang didapatkan. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan gambaran berapa biaya yang mesti dikeluarkan ketika menggunakan jasa gudang Crowdable, terutama untuk para teman-teman dropshipper ya. Di sini ada 3 jenis barang, yaitu ada standar, ada difficult, dan extra difficult. Kalau standar itu yaitu produk yang beratnya di bawah 5 kilo, di bawah 60 liter, dan harganya di bawah 10 juta. Sedangkan difficult itu produk yang beratnya antara 5 kilo sampai 40 kilo, volumenya 60 liter sampai 240 liter, dan harganya berkisar di 10 juta sampai 40 juta. Sedangkan extra difficult ini produk yang besar gitu ya, beratnya antara 40 kilo sampai 80 kilo, volumenya 240 liter sampai dengan 500 liter, dan harganya di atas 40 juta. Biasanya yang extra difficult ini jarang ya menggunakan jasa Crowdable ya. Jadi yang paling banyak digunakan itu biasanya yang standar ya. Jadi untuk yang standar ini ada transaksi fee-nya 3,5% dari nilai invoice dan maksimal 10.000. Sedangkan untuk biaya penitipannya itu free ya teman-teman, dan kontrak periodenya 4 bulan berlakunya. Sedangkan untuk produk difficult itu biayanya 3,5% dan maksimalnya 50.000. Itu ada biaya penitipan yaitu 5.000 per item. Itu kontraknya 8 bulan ya. Di bawah ini ada penjelasan untuk skemanya. Jadi ada keterangan fee maksimal akan bertambah 2 kali untuk serial 10 unit per invoice. Contohnya untuk standar fee untuk invoice dengan 11 unit item itu menjadi 3,5% dan maksimal nilainya bertambah menjadi 20.000. Jadi kalau tadi yang di bawah 10 unit per invoice itu nilai maksimalnya 10.000 biaya fee-nya. Jadi ketika lebih dari 10 unit itu nilainya menjadi maksimal 20.000. Sedangkan dengan invoice di atas 20 unit yaitu minimal 21 unit itu nilai maksimal fee-nya menjadi 30.000. Jadi agak berbeda ya jika dalam satu invoice itu produknya lebih dari 10 dan lebih dari 20 itu ada perhitungan yang berbeda. Jadi tidak lagi maksimal 10.000 untuk biaya fee-nya. Itulah untuk biaya fee Crowdable-nya. Selain biaya fee yang mesti teman-teman perhitungkan yaitu biaya packing ya, terutama untuk teman-teman dropship. Apabila ada perubahan untuk packingnya ya, jadi mesti memperhitungkan biaya packing ya. Di sini saya contohkan, misalnya saya coba untuk transaksi ya. Misalnya untuk dropship. Nah, ini ada biaya packaging di sini. Jika produk teman-teman memerlukan packing tambahan gitu ya, ini untuk plastik ada 399 per lembar, ada plastik HD ada 620 per lembar. Nah, ini bisa teman-teman pilih mau menggunakan apa saja dan berapa banyak mau digunakan gitu ya. Jadi bisa ditambahkan di sini ketika terjadi transaksi. Kemudian nanti akan ada perhitungan untuk biaya packingnya. Oke, saya ingin memberi gambaran untuk para dropshipper yang ingin menggunakan jasa Crowdable bagaimana cara menghitung biaya yang keluar. Di sini saya sudah buatkan Excel-nya. Jadi yang pertama kita hitung yaitu ongkos kirim dari supplier ke gudang Crowdable. Nah, ini seumpamanya teman-teman dropshipper ingin mengubah ekspedisi yang digunakan ya.
ketika supplier teman-teman tidak bisa support banyak ekspedisi, maka teman-teman perlu menggunakan jasa Crowdable untuk mengubah ekspedisi yang dipilih oleh konsumen. Jadi langkah pertama, teman-teman kirim dulu produk dari supplier ke gudang ya, untuk diubah ekspedisinya. Nah, itu biasanya yang same day untuk ongkosnya berkisar antara 10.000 sampai 15.000 ya, ketika jarak dari supplier ke gudang tidak terlalu jauh. Sini saya contohkan, misalnya ongkos kirimnya dari supplier ke gudang itu 10.000. Ini bukan nilai flat ya teman-teman, jadi tergantung jarak supplier teman-teman ke jarak gudang. Jadi usahakan waktu milih gudang, teman-teman cari gudang yang lokasinya dekat dengan supplier teman-teman. Di sini saya contohkan, misalnya ongkos kirimnya 10.000, biaya fee sebesar 3,5% dari harga produk. Misalnya produknya harga 100.000, berarti biaya fee-nya berkisar 3.500 rupiah. Jadi ketika fee ini lebih dari 10.000, maka yang diambil yaitu nilai 10.000. Berhubung ini masih di bawah 10.000, maka yang diambil yaitu fee sebesar 3,5%. Kemudian biaya tambahan packaging saya umpamakan 1.500. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Jadi kurang lebih biaya yang digunakan untuk sekali transaksi dropship yaitu 10.000 tambah 3.500 tambah 1.500, berarti sekitar 15.000 rupiah teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhitungkan terlebih dahulu antara profit dan biaya yang dikeluarkan itu masih ada profit atau enggak. Jadi jangan salah dalam menghitung profit dan biaya yang dikeluarkan. Oke, itulah gambaran biaya yang mesti dikeluarkan ketika menggunakan jasa gudang Crowdable. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu dipraktekkan. Terima kasih. Demikianlah tutorial kali ini, semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar aku terus semangat berkarya memberikan video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.